Rasulullah yang saya cintai dan saya banggakan, kita dapat berkumpul kembali sebagaimana biasanya dalam majelis kita, yaitu majelis Sirah Nabawiyah yang saya hormati dan juga saya cintai, Sahibul Majlis, Sahibul Makalah Ustaz Ahmad Al-Farisi, dan juga para jamaah, para santri sekalian yang telah hadir. Saya pertama mohon maaf apabila barangkali yang lagi tidur terganggu waktu tidurnya, atau yang lagi istirahat jadi terganggu waktu istirahatnya, atau lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan lain tersita waktunya karena ada majelis seperti ini. Pertama saya mohon maaf terlebih dahulu atas segala penyitaan waktunya. Mari kita sama-sama kita melanjutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pelajaran kita, yaitu pelajaran Sirah Nabawiyah dalam kitab Khulasah Nuril Yaqin. Udah pada punya kitabnya masing-masing? Udah? Cetakan mana? Surabaya. Toha Putra? Bukan. Alhamdulillah kita telah menginjak kepada melanjutkan kajian kita kepada juz yang kedua. Bukan menginjak kitabnya ya. Bukan menginjak kitabnya, kalau menginjak kitabnya bukan adab. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kitab Khulasah Nuril Yaqin karangan Syekh Umar Abdul Jabbar, yang mana kita tahu sama-sama bahwasanya Syekh Umar Abdul Jabbar ini min ulama Indonesiyin, ulama Indonesia. Sebagaimana adatnya kita pasti baca muqaddimah terlebih dahulu. Siapa yang mau baca? Tafadhol. Andi mau baca? Andi. Ya, silakan Andi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa naziran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi. Qala al-musannif udah ya? Belum. Biasakan baca qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala ala ma nafa'ana bihi fid darin amin. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره بالدارين إلى أن قال Muqaddimah dari juz yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan juga Rahim. Ya qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Dalam muqaddimahnya Syekh Umar Abdul Jabbar mengawali kutipannya dengan Al-Qur'an. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, ini khitabnya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sungguhnya kami arsalnaka, mengutus kamu, syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran wa nadhira, dan juga sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan juga pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, dan juga sebagai dai itu pengajak,
ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala biidnihi wa sirajan munira dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala wa sirajan munira dan juga sebagai sirajan munira. Apa sirajan munira? Lampu yang menerang. Siraj artinya lampu. Atau apa? Kalau dulu sebut siraj itu templok tuh. Tapi ini majaz ya. Munira yang menerang. Wabashiril mu'minina bi'anna lahum minallahi fadlan kabira dan berikanlah kabar gembira kepada siapa? Al-mu'minina orang-orang mukmin bi'anna lahum pada orang-orang yang beriman kepadamu bi'anna lahum bahwasanya bagi mereka minallahi dari Allah Subhanahu wa taala fadlan kabira karunia yang sangat besar. Kalau basyir berarti belum kejadian. Basyir kabar gembira dari pas diucapkannya apalagi amr ya, digunakan dengan amr basyir berikanlah kabar gembira berarti ketika amr kabar gembira itu belum kejadian. Busyra sendiri memberitakan kabar gembira yang akan datang. Basyir disuruh amr belum kejadian. Maksudnya apa? Ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad diturunkan kepada orang-orang mukmin berikan kabar gembira bahwasanya setelah ini ke depan akan ada fatah akan ada penaklukan bukan penaklukan bahasanya. Karunia Allah berupa perluasan wilayah dakwah gitu ya bahasa halusnya. Perluasan wilayah dakwah mulai dari Madinah ini, mulai dari sini. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin dan jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad apa tuti? Mentaati al-kafirin orang-orang kafir wal munafiqin dan orang-orang munafik. Nanti kita bakalan tahu apa bedanya orang kafir sama orang munafik ya. Wada' adahum dan biarkanlah tinggalkanlah jangan kau anggap adahum siksaan mereka baik siksaan secara verbal maupun secara fisik. Wa tawakkal 'ala Allah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila dan cukuplah bagi Allah wakil sebagai wakil. Ini yang saya lakukan ini namanya terjemah apa tafsir? Terjemah apa tafsir kira-kira? Arti apa tafsir? Arti apa tafsir? Siapa yang ngomong tafsir? Mau kudus. Kenapa disebut tafsir? Bukan arti. Enak hindar. Gimana? Ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Oh. Ada yang jawab yang lain? Ada yang jawab tafsir juga? Arti kenapa arti? Inggil kenapa arti? Karena ini itu tadi membaca terus diterjemah dia sesuai dengan Yang saya baca diterjemah satu kata sesuai. Satu kata sesuai. Ini poinnya satu kata sesuai ya, ini poinnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang menurut kalian jangan Al-Quran dulu, bahasa Arab dulu yang selain Al-Quran. Kira-kira bahasa Arab ketika dipadu-padankan kepada bahasa lain, ada nggak yang bisa mewakili bahasa Arab yang sepadan dengan bahasa Arab mengenai artinya, maknanya dan furuk-furuknya daripada makna tersebut? Ada nggak? Maksudnya gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya cari ayat Al-Quran yang bisa menyebabkan perbedaan hukum dari penafsiran ayatnya, penafsiran maknanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Aula mastumun nisa. Inja a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inja'akum ini bukan. Aula mastumun nisa. Apa ayat sebelumnya? Aula mastumun nisa. Oh, kuntum. Coba cari.
Aula mastumun nisa. Coba ada yang bawa HP? Ingat dulu. Apa aula mastumun nisa? Ada? Ayat apa? Ada? Nggak ada? Bagaimana ini? Aula mastumun nisa. Surat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastumun nisa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau misalkan kamu habis pokoknya yang mubtilat wudu terus aw lamastumun nisa atau lamastumun nisa atau kamu mulamasah dengan nisa. Ini saya nggak artikan bahasa Indonesia ya. Saya sebutkan pakai bahasa Arab. Atau kamu mulamasah dengan nisa. Halo. Saya dengan yang itu. Ayat wa in kuntum marda, kalau kalian sakit au ala safarin atau dalam perjalanan au jaa ahadum minkum minal ghaid atau datang dari kalian atau datang salah satu dari kalian minal ghaid daripada ghaid habis buang air kecil atau kalian habis buang air buang air besar aula mastumun nisa atau kalian habis mulamasah. Anda nggak artikan menyentuh mulamasah dengan nisa. Apa kira-kira artinya dalam bahasa Indonesia? Apa kira-kira artinya dalam bahasa Indonesia? Menyentuh. Dalam bahasa Indonesia menyentuh. Fatayammamu maka tayamumlah. Berarti kalau disuruh tayamum berarti apa? Tidak dalam keadaan suci. Punya hadas. Tapi ternyata kita dapati itu di mazhab Syafi'i menyentuh yang mengartikan menyentuh. Di mazhab lain semisal mazhab Hanafiyah Abu Hanifah tidak mengartikan itu lamastumun nisa menyentuh, tapi apa? Kinayah buat hubungan suami istri. Saya mau lihat sini. Bahasa Arab lamastum kalau diartikan dalam bahasa Indonesia atau kamus mu'jam itu pasti menyentuh. Tapi ternyata itu tidak memenuhi, tidak wafat, tidak memenuhi apa dia punya nama keseluruhan tidak memenuhi tidak mewakili merepresentasikan bahasa Arab yang lamastum itu mulamasah itu seutuhnya dengan menyentuh. Tapi karena mulamasah itu bisa artinya menyentuh, bisa artinya jimat, bahkan bisa artinya macam-macam. Gitu juga qura, bisa artinya suci, bisa artinya haid. Jadi apa? Yang saya mau tekankan adalah tadi poinnya adalah kalau arti itu sesuai. Arti itu kalau bersesuaian. Masalahnya nggak ada bahasa lain yang bisa bersesuaian sepadan dengan bahasa Arab. Maka dari itu, ketika orang ini ba'da tahqiq ya, ba'da tahqiq itu setelah penelitian mendalam. Kalau di ucapan awam biasa, ya kan itu arti. Tapi kalau setelah ba'da tahqiq itu tidak diartikan arti. Tidak disebut arti, tapi tafsir. Karena boleh terjemahan Depak, nggak bisa kita ambil istimbat hukum dari terjemahan Depak. Kalau dia sepadan dengan bahasa Arabnya Al-Quran, otomatis kita bisa mengambil hukum dari terjemahan Depak tanpa melihat Al-Quran. Ngapain di situ-situ? Itu. Ini jadi tafsir. Tapi bukan berarti saya mau pasir, enggak. Ini ba'da tahqiq namanya tafsir saja. Maksudnya supaya apa? Supaya menghilangkan tidak ada yang sepadan dengan bahasa Arab, apalagi Al-Quran, bahasa Al-Quran. Jadi
azukan itu kepada yang ngomongnya, tafsirnya siapa? Kamu ngomong gitu tafsirnya Rifaq, tafsirnya Rifaq. Itu ba'da ta'kid. Tapi kalau omongan biasa silahkan bilang artinya enggak apa. Lanjut ya. Ayat lain, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Inna fatahna, sungguh kami. Kenapa pakai inna? Ada enggak yang kenapa pakai inna? Inna di sini inna artinya apa? Baliknya apa inna? Inna artinya apa? Inna ya, sesungguhnya. Nah, ada naknya. Jadi nak jadi apa? Jadi fa'il. Gimana jadi fa'il? Jadi isim inna. Jadi isim inna. Dhamirul muttasilun bi mahali nasbi, isimnya inna. Berarti nahnu. Dhamirnya nahnu. Kenapa pakai nahnu? Dari tadi itu nahnu. Inna. Kenapa pakai nahnu? Apa artinya ini? Artinya apa dulu coba? Inna fatahna, sungguh telah kami fatahna, buka. Laka fathah mubin, dengan pembukaan yang mubin, yang jelas. Fatah ini bro, fatah aja kalau diartikan buka nggak cukup. Makanya Fathu Makkah. Kalau kita disebutnya penaklukan Makkah. Padahal fatah itu ya ada nyerempet bukanya, tapi apa kerunya jadinya itu segala macam. Nggak cukup untuk diartikan dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan apa. Kenapa pakai nahnu? Apa? Nahnu itu buat, kan ada ana. Kalau huwa buat apa? Lil ghaib. Huwa lil ghaib. Kalau ana lil mutakallim, buat yang ngomong. Kalau nahnu buat apa? Mutakallim ma'al ghaib atau mu'adzam nafsu. Namanya mu'adzam nafsu. Mutakallim ma'al ghaib. Pertama mutakallim ma'al ghaib. Kalau kita ngomong, saya lagi demo, mewakilin orang demo. Turunkan harga BBM. Kami tidak setuju. Nah, kami la nuwaffiq. Nahnunya ini namanya mutakallim ma'al ghaib. Saya ngomong sendiri tapi mewakili orang lain juga. Tapi kalau Allah ngomong nahnu, namanya ma'adzam nafsu. Yaitu mengagungkan mutakalim tersebut, yaitu dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengagungan. Atau ada tafsir lain katakan karena dalam urusan yang ada nahnunya itu biasanya ada sangkut pautnya dengan makhluknya Allah. Jadi dalam itu ada perantaranya makhluknya Allah. Kayak ini arsalna, kan misalkan arsalna irsal, diutusnya Rasulullah, ada sangkut pautnya dengan malaikat Jibril dan lain sebagainya. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah mengampuni. Tuh, untuknya Allah begini. Tadi pakai nahnu, sekarang pakai lil ghaib. Biar apa? Tadi pakai nahnu. Nahnu kan balik ke Allah juga tuh. Terus ada gitu pakai huwa, pak lil ghaib, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Biar apa? Salah satu hikmahnya supaya yang baca itu nggak pernah bosan mau baca Al-Quran. Kita kalau baca novel pakai plotnya itu sudut pandang orang pertama terus sampai akhir, bosan. Ini Allah sini hikmah Qurannya. Itu salah satu saja, salah satu hikmah. Terus liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah ampuni bagimu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan itmam dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan memberikan kamu hidayah, petunjuk, siratan mustaqima, kepada jalan yang mustaqim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima liyunzira ba'san shadidan. Itu lanjutannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab, yang telah menurunkan kepada hamba-Nya al-kitab, Al-Qur'an. Walam yaj'al lahu iwaja,
dan tidak menjadikannya keraguan, rancu. Qayyima, ya dia lurus. Maksudnya apa? Ini ada syahidnya di ayat lain. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah engkau tidak mentadabburkan Quran? Apakah mereka tidak mentadabburkan Quran? Kalau misalkan Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka orang-orang yang menggugat Al-Qur'an lawajadu akan mendapati fihi di dalam Al-Qur'an tersebut ikhtilafan katsira, perbedaan yang banyak. Kalau bukan dari sisi Allah, karena tidak didapati, maka itu bukti kalau itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah nggak kita pernah nggak ini? Pernah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pernah nggak kita mikir ini? Pernah nggak ya? Ini subhat sebenarnya. Sebenarnya subhat misalnya. Saya lontarkan subhat, cuma saya kasih obatnya juga. Pernah kita mikir ini? Iya kan selama ini doktrin kita, akidah kita adalah yang benar adalah kita saja. Inna dina indallahi Islam. Ya. Terus ada anekdot gini. Paling enggak kalau misalkan enggak benar, kalau misalkan emang enggak ada Tuhan, misalkan ateis, anekdot ateis, kalau enggak ada Tuhan, kita udah cari selamat pakai agama ini. Tapi enggak pernah mikir kayak gini. Naudzubillah ini syubhat, makanya ada bilang syubhat tapi ada obat. Kalau tahu-tahu yang benar agama lain gimana ya? Padahal kan mereka juga kokohnya sama kita. Kokohnya sama. Mereka juga nganggap agama kita salah. Sama kayak kita nganggap agama mereka salah, dan itu lumrah. Pernah nggak mikir gitu? Kalau tahu-tahu mati yang benar mereka gimana ya? Waliyadzubillah ya, saya bilang juga waliyadzubillah. Syubhat Anda lontarkan, tapi Anda kasih obat nih. Ada nggak obatnya? Pernah nggak mikir gitu dulu? Anda mau tanya nih, jujur. Pernah nggak mikir? Pernah mikir gitu? Pernah dulu mikir gitu. Bagus. Berarti otak berpikir. Makanya dalam akidah itu yang rojih, yang mu'tamad, nggak boleh kita taklid dalam masalah akidah. Ngikut, harus pakai mikir dalam masalah akidah. Ya. Adapun yang taklid khilaf, sah apa enggak akidahnya yang taklid seperti itu. Berarti bagus Andi nih, nggak tahu yang lain akidahnya gimana nih. Yang angkat tangan Andi doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak ya tapi itu. Obatnya apa kalau lagi bingung gitu? Obatnya apa kalau lagi bingung gitu? Kan Allah telah jadikan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Allah telah jadikan mukjizat. Kenapa? Bentar dulu ya. Kenapa saya nggak langsung ngomong ke sirahnya? Karena memang begini. Makanya saya salahin. Ini kan Allah kan telah jadikan mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Dengan paling sedikit ayat, paling sedikit ayat. Hitungannya kalau a'udzu birabbin nas, inna a'tayna al-kautsar, paling sedikit ukuran segitu udah jadi mukjizat daripada Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Ini obatnya. Kalau kalian lagi bingung, kalau kalian lagi ragu-ragu, kayak tadi, kayak Andi, lagi ragu-ragu. In kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina, atas apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Di sini ya mencakup ragu kepada Al-Qur'an, ragu kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, dan ragu kepada agama ini, agama Islam. Faktu bisurah, maka datangkanlah semisal satu surat. Faktu bisurah mislihi, dengan yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum, dan panggil syahid-syahid kamu, yang saksi-saksi kamu. Apa saksi-saksi kamu? Itu yang saksi ahli kalau lagi di sidang kan. Kan ada saksi ahli bahasa, saksi ahli ekonomi, saksi ahli yang maksudnya kaitannya dengan apa? Dengan saksi ahli bahasa, dengan saksi ahli kalau misalkan ayat terkait itu dengan sains, saksi ahli sains. Pokoknya orang-orang ilmuwan yang memang insaf dalam keilmuannya cari jadikan saksi. Benar nggak itu melebihi surat yang ada di Al-Qur'an? Illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian nggak bisa, dan kalian nggak bakal sama sekali pernah bisa, mampu
untuk melakukan itu. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Maka bertakwalah kepada Allah bertakwalah kepada neraka allati taquduhan nas wal hijarah. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Maka bertakwalah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah nas wal hijarah, manusia dan juga batu-batu manusia. Apa maksudnya bertakwa kepada neraka? Takut, aslinya takut. Takwa itu artinya takut kan. Maksudnya gimana? Suruh nyari surah satu ayat yang semisal untuk mendatangkan ayat yang semisal. Kita kalau mendatangkan ayat yang semisal berarti kita cek dulu ayatnya kan. Ya. Coba puisi. Ini saya bikin puisi. Contoh nih walillahi masalul a'la. Saya bikin puisi. Saya ini jago syair, jago puisi. Coba kalau kamu memang ngaku lebih jago dari saya tentang puisi, datangkan bikin puisi yang lebih bagus dari saya. Kalau mau bikin puisi yang lebih bagus dari saya, berarti kan membandingkan. Berarti dia harus menelaah dulu puisi yang mau dibandingkan tersebut. Nah, kalau mau mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran itu, berarti dia harus menelaah dulu Al-Quran tersebut. Akhirnya ditelaah oleh dia. Nah, makanya ketika lagi bingung itu, salah satunya adalah tadabbur Al-Quran, menelaah ayat Al-Quran tersebut. Compare dengan benar nggak, dapat nggak kita kesalahan dalam Al-Quran, dapat nggak ikhtilaf tadi itu, bahwa jatuh di ikhtilafan kan, dapat nggak perbedaan itu tentang antara ayat Al-Quran yang satu dengan yang lain dan apa yang terjadi yang wakil, nggak bakalan kita dapetin sama sekali. Nah, itu bukti mukjizatnya Al-Quran, yang sampai akhir zaman. Itu dari situ sempurna akidah kita akhirnya percaya sempurna dengan keimanan kita kepada Al-Quran, kepada Rasulullah dan kepada agama ini. Itu. Lanjut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi harabal batil, dan salawat serta salam kepada sayyidina Tuhan kami Muhammadin Rasulullah SAW alladzi harabal batil, yang telah haraba memerangi al-batil yang batil, wa ayyadal haq, dan mendukung menyokong al-haq yang benar, wa tamasar radha'il, dan menghapuskan meniadakan ar-radha'il, radhilah, segala sesuatu yang hina. Radha'il jam'u radhilah, yang hina, yang rendah. Wa ahyal fadha'il, dan menghidupkan al-fadha'il. Apa fadha'il? Keutamaan karunia maksudnya. Sesuatu yang baik-baik. Wa tammama makarimal akhlaq, dan menyempurnakan makarimal akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa hadan nas ila surat al-mustaqim, dan memberikan hidayah kepada manusia menuju kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim, jalan yang telah Allah berikan karunia dengan jalan tersebut kepada siapa? 'Alaihim, kepada mereka, minan nabiyyin, daripada nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa ala alihi wa ashabi, dan kepada salawat serta salam itu semoga tercurah juga kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW, wa ashabi, dan kepada sahabat-sahabat alladzina ihtadau bihadyihi, yang mana telah berhidayah atau mengambil petunjuk bihadyihi, dengan hidayah yang atau petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Wattaba'u ma rasamahu lahum, dan mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW gambarkan, petakan kepada mereka. Pada najlahumul muluk wa khada'at li haibatihimul umam. Pada najlahumul muluk, maka mendekati mereka, atau maka menjadi rendah lahumul muluk, bagi mereka al-muluk, raja-raja. Di sisi mereka raja itu jadi rendah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada raja-raja karena mengikuti apa yang telah Rasulullah petakan. Wa khada'at li haibatihimul umam, dan menjadi tunduk, menjadi patuh li haibatihim, karena sebab haibahnya mereka al-umam, seluruh umat-umat. Itu muqaddimah. Amma ba'du, fahada huwal juz'u tsani min khulasat nurul yakin. Fahada, maka ini huwal juz'u tsani, adalah bagian yang kedua min khulasat nurul yakin, daripada kitab khulasat nurul yakin. Fi sirati sayyidil mursalin, dalam yang membahas tentang perjalanan hidup sayyidil mursalin. Rattabtuhu fi suwai'atin ikhtalastuha min fursadil faraq, yang mana aku tertibkan
Khulasah Nurul Yakin ini fi suwai'at. Apa suwai'at? Aku bentuk apa suwai'at? Binaknya. Apa sigoh apa ini? Suwai'at. Aslinya dulu, apa aslinya suwai'at? Ada yang tahu suwai'at? Ini apa dulu? Jamak apa nih? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Suwai'at. Aslinya apa? Artinya dulu lah. Ada yang tahu artinya? Kalau nggak tahu artinya, tahu aslinya? Atau binaknya? Ada yang tahu? Suwai'at. Ada. Quran. Apa? Saya kasih contoh lagi. Buaitik. Nah, Imam Buaitik. Itu apa? Kemarin saya pernah jelaskan namanya. Isim tasgir. Isim tasgir ini isim tasgir juga. Suwai'at, cuma dijamain. Suwai'at aslinya suwai'atun. Jadi suwai'at. Apa aslinya? Yang enggak mufakkar, yang bukan isim tasgir. Baru ketahuan artinya. Sa'ah. Sa'ah. Jadi suwai'ah. Jadi suwai'at. Aslinya sa'ah. Kenapa pakai tasgir? Karena maksudnya dia kan sa'ah itu artinya saat atau waktu. Waktu yang sedikit. Kayak waraqat jadi wuraiqat. Kutaib. Kitab jadi kutaib. Kitab yang kitab yang sedikit, yang kecil. Apa ya ini gimana nih? Suwai'at aslinya sa'ah. Sa'ah. Sa'atun. Jam lah kalau kita artiin di kamus itu jam lah jam. Kamus SD tapi itu jam. Yang mana aku tertibkan, aku tulis maksudnya, aku kumpulkan kitab Khulasah Nurul Yakin ini fi suwai'atin pada waktu-waktu yang sedikit. Ikhtalas tuha yang aku apa? Kentit. Apa kentit tahu kentit mencuri tapi mencurinya sedikit nggak ketahuan tuh ikhtilas itu kentit kan bahasa gitunya kan kayak misalkan contohnya orang Indomaret jaga Indomaret satu itu kan nggak ketahuan pelan misalkan kayak gitu contoh. Kalau enggak kita dompet bapak kita ngambil lagi jangan banyak 1.000 besoknya 1.000 lagi besoknya 1.000 lagi setahun banyak, cuman nggak ketahuan. Nah itu namanya ikhtilas. Bahasa Arab namanya ikhtilas. Ikhtilas Tuhan. Jadi maksudnya apa? Jadi sekian banyak waktu yang dimiliki oleh Syekh Omar Abdul Jabbar ini, dia nyolong waktu. Kadang sejam, besoknya nak lanjut lagi nulis, besoknya lanjut lagi. Colong waktu karena mungkin sibuk barangkali Allah Ta'ala. Min fursatil faraq, daripada waktu-waktu yang faraq, waktu yang melompong, atau waktu yang kosong. Mutajashiman al-masyaqqah likillati bada'ati. Mutajashiman apa mutajashiman? Tahammul. Mutajashiman tahammul, menanggung al-masyaqqah, menanggung masyaqqah kesempitan, susahan daripada menulis maksudnya. Karena nulis itu nggak gampang, nulis kitab ngapa makanya ditambahin nama beliau ilatnya. Kenapa beliau mutajashiman al-masyaqqah? Ilatnya likillati bataati, karena sedikitnya bataati, barang daganganku, dalam artian maksudnya bekalku. Jadi beliau tawaduk nih, maksudnya mengisarkan ketawadukan beliau. Nah, aku nih nulis ini susah buat aku. Kenapa? Karena aku bekal sedikit, jadi nulis tapi aku paksain gitu. Tawaduk ya. Amalan fi, kenapa tetap dilakukan? Amalan fi manfaatil qasirina amsali. Amalan untuk apa? Amalan apa? Cita-cita amal. Maksudnya keinginanku adalah kenapa aku tetap menulis ini? Fi manfaatil qasir, supaya aku bisa memberikan manfaat
menjadi manfaat al-qasirin bagi orang-orang yang qasir, yang tidak yang juhudnya tidak terlalu besar. Ya kayak kita ini kita qasirin, saya ya antum. Kita qasirin betul-betul. Datang saatnya masih tidur tuh qasirin tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, al-amthali, ini tawaduknya lagi beliau, amthali. Beliau menisbatkan qasirin itu amthali. Yang mana qasirin itu adalah amthali. Mereka itu amthali, teman-temanku atau sederajat denganku. Sama-sama qasir. Tapi aku ingin memberikan manfaat kepada mereka. Sama seperti saya kepada kalian. Saya qasir. Mengapa ngajar? Supaya bisa amal saya cita-cita saya supaya bisa memberikan manfaat kepada yang semisal saya. Mutawakhiyan fi dzalika salamat at-ta'bir. Mutawakhiyan itu mura'iyan. Menjaga-jaga diri fi dzalika dalam menulis Khulasah Nurul Yakin ini salamat at-ta'bir. Selamatnya takbir. Takbir ini kan ada pelajaran takbir wal insya. Nulis bahasa Arab. Ya. Membuat paragraf dalam bahasa Arab misalkan. Beliau menjaga diri untuk selamat takbir. Kenapa? Satu lagi ketawaduan beliau dan karena dia tadi karena kan beliau orang Indonesia. Ya. Takut salah, ada salahnya segala macam gitu. Cuman beliau ini mengisarkan tawaduknya beliau. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan usulnya orang Indonesia kan, Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi beliau bisa memadupadankan, menjadi jembatan antara bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dengan bahasa Arab. Ya. Jadi beliau uslubnya, menurut beberapa orang yang meneliti kitab-kitab beliau, uslubnya itu sebenarnya ada kejawaannya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa secara harfiah, letterlek gitu atau yang semisal, mustaqim, istiqomah artinya, lempeng, bisa dipahami. Kalau kita kan harus cari fa'il dulu, misalkan cari fa'il dulu segala macam, nggak langsung. Kalau misalkan tulisan atau kitab oleh orang Arab yang nulis sendiri kan kita harus sesuaikan menerjemahkannya dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau Syekh Nawawi Al-Bantani tulisannya dibaca orang Indonesia gampang paham, dibaca orang Arab gampang paham. Di Somalia tuh dipakai banyak secara meluas kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani dan di tempat di mana-mana. Itu. Ini maksudnya selamat datang. Wasuhulatul fahmi, dan mudahnya untuk dipaham. Muqtasiran ala siratihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana aku fokuskan Khulasah Nurul Yakin ini, muqtasir ikhtisar, yaitu mencukupkan diri, memotong atau mencukupkan diri. Ala siratihi, terhadap perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, enggak melebar-lebar kemana-mana. Wa ma laqahu ba'da hijrati, dan apa-apa yang didapat di beliau, ditemui beliau ba'da hijrati, dan apa-apa yang menemui beliau, yang didapati beliau, maksudnya apa-apa yang menghadap ke beliau, apa-apa yang datang kepada beliau daripada hadasu kejadian-kejadian ba'da hijrati, setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Min sunufil ida, daripada yang datang itu yang beliau temui itu, daripada sunufil ida wal makayid. Macam-macam, sunuf itu jamak sinfun, sunuf macam-macam, artinya golongan. Ya kalau kan diartikan golongan juga, maksudnya macam-macam. Al ida, apa ida? Gangguan atau penyiksaan. Wal makayid, dan juga tipu daya. Min munafikil Madinah, daripada munafik Madinah. Kalau kemarin kan sebelum hijrah, ya kan, yang dihadapi adalah musyrikin Quraisy. Kalau sekarang sudah hijrah, yang dihadapi munafik Madinah. Wal Yahud wa musyriki Quraisy, dan orang Yahud dan juga masih ngikut orang-orang kafir Quraisy. Ditambah nih, berhijrah malah nambah musuhnya.
Tapi kekuatannya makin luas, makin nggak berani mereka. Walaupun apa musuh, tapi makin nggak berani. Apa bedanya munafik dengan kafir? Apa bedanya kafir dengan munafik? Apa Abid? Bedanya orang munafik dengan orang kafir. Muna ente dikasih nggak mau, suaminya minta. Ente munafik ente, misalkan, dijodohin, nggak mau. Ntar giliran udah nikah nangis. Giliran udah nikah yang dijodohnya nangis. Apakah betul istilah itu munafik itu dalam penuturan orang Indonesia? Apa bedanya munafik sama kafir? Ada yang bisa jawab? Apa dah? Jawab asal lah kalau nggak bisa. Maksudnya harus ini dong, musyarakah dong. Dari Inggil. Hah? Dari Inggil dulu. Dari Inggil. Karena yang mana? Apa kafir? Pertama apa kafir dulu? Syirik itu. Tidak percaya. Iya, menutup diri dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artikan seperti itu, ya. Iya bagus, mantap. Ira ya. Nah, sekarang yang laki-laki. Munafik, Inggil lah enggak apa-apa. Apa munafik Inggil? Apa bedanya kafir sama munafik? Kalau munafik kalau tadi kafir itu kan dia menutup diri dari Allah tadi. Tapi kalau munafik ini dia yakin dia tahu akan Allah, cuman dia perilakunya masih apa gitu ya, jauh. Kebalik. Justru kebalik. Munafik dalam mustalahat diniyah bukan seperti itu. Munafik itu mustalahat warga TikTok. Munafik bukan seperti itu. So tadi ada jawaban? Beda munafik dengan kafir. Ada dua Ustaz Andi. Nanti kan udah tadi. Ini ada Ustaz Andi. Bedanya paling kafir kan yang musyrik, kafir dengan apa munafik? kafir kan mereka nggak syariat dan nggak beragama muslim gitu. Gimana? Kalau kafir kan nggak non muslim gitu, nggak beragama. Iya. Kalau munafik dia beragama Islam berarti Tapi hampir betul. Jadi bedanya apa kafir dengan munafik? Pertama, payung umumnya adalah kafir. Kafir masuk situ musyrik, masuk situ munafik. Maksudnya apa? Orang kafir itu zahirnya kafir, menentang Islam, secara terang benderang dia menentangnya. Begitu juga hatinya kafir. Hatinya kafir, nggak mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Tapi kalau orang munafik, zahirnya mukmin kayak orang Islam, ikut ngaji bareng, ikut sholat bareng, jamaah, tapi ternyata batinnya kafir, tidak mengakui ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud dengan munafik. Ya, hitungannya kafir juga orang munafik. Makanya hati-hati lidah kita, jangan sampai kita bersedang gurau dengan orang lain mengucapkan dia munafik. Kamu udah tahu artinya munafik kan? Siapa yang mendohirnya itu Islam atau mukmin, batinnya kafir, itu munafik. Apa ayatnya? Waminhum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa? Waminhum may yaqulu amanna billah wa minhum may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu ayat buat orang munafik. Dan di antara mereka ada yang yaqul berkata, wa minhum may yaqulu amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman sama sekali. Yukhadi'una Allah, mereka hendak dengan pengucapan mereka itu bahwasanya kami beriman, yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah. Maksudnya menipu orang-orang mukmin, menipu Rasulullah SAW. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka sedang menipu dirinya sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma hum yash'urun, tapi mereka enggak merasakan itu. Mereka anggapnya lagi menipu. Muhammad kata orang munafik,
Muhammad percaya aja gue bilang apa? Kata orang munafik misalkan, Muhammad percaya aja gue bilang orang mukmin, ya. Kan selamat gue kan. Kalau gue dibilang orang, kalau gue memerangi dia kan diusir dari Madinah. Nah, percaya aja, akhirnya ketawa di belakang ngomongin Nabi Muhammad SAW. Ngerasanya udah nipu Nabi Muhammad SAW, udah nipu Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mereka lagi nipu dirinya sendiri. Ya, menunggu kematiannya yang dalam keadaan kufur. Itu bedanya munafik dengan kafir. Ya, hati-hati lidah ya. Jangan sampai bersenda gurau dengan orang lain dengan menyebutkan munafik ente. Terus, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wal Yahud wa musyrikin Quraisy, dan orang Yahudi dan orang musyrik Quraisy. Ya. Karena orang-orang Madinah, orang-orang ahli Yathrib itu bertetanggaan, berikhtilat dengan orang-orang Yahudi ya, di Madinah. Alladzina lam yaktafu bi ikhrajihi min biladihi. Ini baru musyrik Quraisy yang tidak merasa cukup dengan mengeluarkan Rasulullah SAW, mengusir Rasulullah SAW min biladihi, daripada kampungnya, yaitu Makkah. Bal qataluhu, akan tetapi terus memerangi Rasulullah SAW, wa harradu alaihi ghairahum, dan menghasut untuk memerangi Rasulullah SAW, orang lain, hasut orang lain untuk memerangi Rasulullah juga. Sama kayak kita kalau lagi kesel sama orang, kita ngajak orang lain supaya kesel sama dia. Jangan temenin Andi, nggak asik dia. Akhirnya ikutan nggak ini sama. Dia ngomongin itu begitu orang-orang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang musyrik Quraisy, harradu alaihi ghairahum, mengajak orang lain untuk membenci atau memerangi Rasulullah. Min musyrikil Arab, daripada orang-orang musyrik Arab yang lain. Maksudnya ghairahum ini musyrikil Arab, daripada orang-orang musyrik Arab yang lainnya, bukan dari orang Quraisy, dari sekitar. Wa huwa sabir, akan tetapi Rasulullah SAW tetap sabir, sabar. Raja hidayatihim, tetap mengharapkan hidayah untuk mereka. Udah digituin tetap mengharapkan hidayah untuk mereka. Wa ma amalahum bihi ba'da an haqqaqallahu rajahu bil fath. Dan Rasulullah SAW juga sabar terhadap muamalahnya dengan apa? Dengan mereka ba'da an haqqaqallahu rajahu bil fath, setelah Allah wujudkan keinginan Rasulullah dengan Fathu Makkah. Muamalahnya Rasulullah tetap menunjukkan kesabaran beliau. Apa? Yang di mana? Ketika Fathu Makkah, Rasulullah kumpulkan itu orang-orang musyrik Quraisy yang masih ada di Makkah, lalu dikatakan, apa? Ma ra'aitum an af'alu alaikum? Apa yang kalian sangka bakal aku lakukan kepada kalian? Apa jawab mereka? Ketika udah tersudutkan, udah kalah jumlah, tersudutkan, udah nggak bisa apa-apa, baru ngomong, akhun karim, wabnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang dermawan, mulia, luas hatinya. Wabnu akhin karim, dan juga anak saudara kami yang mulia, luas hatinya. Dijilat, Rasulullah SAW dijilat. Setelah tersudut, dijilat. Tapi kata Rasulullah apa? In toli'an idhabu fa'antumut tuwaqaw. Pergi kalian, kalian telah aku bebaskan. Padahal Rasulullah berhak untuk apa? Mau Rasulullah penggal semuanya aja, Rasulullah berhak. Bukan hanya dihukum Islam, tapi juga dihukum peperangan yang memang sudah lumrah ketika itu. Mau dipenggal silahkan, mau jadikan tawanan silahkan, mau jadikan budak silahkan. Tapi kata Allah, idhabu, pergi. Antum tulaqo, kalian tulaqo, tolik, kalian saya bebaskan. Kalian itu ditalak, makanya menjadi kinayah. Kalau ngomong sama bini, kamu saya bebaskan, itu menjadi kinayah terhadap cerai. Tanya dulu apa niat. Min makarimil akhlak, apa amalannya daripada makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Wasafhi, dan safhi itu memaklumi. Jadi kalau orang kayak misalkan perempuan
atau istri atau perempuan melihat pasangannya selingkuh lalu ketahuan, nah lalu dia tidak mengungkit hal tersebut, malah memaafkan, memaklumi, itu namanya sofhi bahasa. Saya pakai istilah itu supaya lebih paham aja. Kan sekarang kan begitu lebih paham. Pakai FTV, kalau nggak pakai FTV agak paham. Wal afwi, dan juga pemaafan daripada Rasulullah. Famalat ilaihin nas, maka malat ilaihin nas, karena kesabaran ini, karena muamalah yang baik ini, malat ilaihin nas, condonglah hati para manusia itu kepada Rasulullah. Bukan dengan kekerasan. Makanya Islam tersebar luas di negara-negara yang ada di dunia sampai saat ini itu karena ini akhlak-akhlak yang seperti ini. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, wadakhalu fi dinillahi afwaja. Wadakhalu fi dinillahi afwaja. Maka kata malat ilaihin nas, dakhalu fi dinillahi afwaja. Maka masuklah para manusia itu, orang-orang yang mudah malas itu, kulubunya fi dinillah, dalam agamanya Allah, afwaja, secara berbondong-bondong. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi dan faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallah, dan karena apa? Dan dengan rahmat Allah, dan dengan rahmat dari Allah, lintalahum, lintah, apa lintah? Layyin, lembut, lahum, maka karena rahmatnya Allah engkau jadi bersikap lembut kepada mereka. Rasulullah bersifat lembut kepada orang-orang yang memusuhi beliau. Walaupun faddan ghalidhal qalbi, kalau misalkan kamu faddan ghalidhal qalbi, keras hatimu, la faddu min hawlik, maka mereka akan kabur lari darimu. Makanya ini uslub dakwah seperti ini. Uslub dakwah adalah dengan berlemah lembut kepada yang didakwah, dengan hati yang lembut. Kalau enggak bakalan kabur. Kalau enggak bakalan kabur. Ustaz, ada nanya kita lagi nanya. Ustaz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ini udah 5 tahun kagak sholat. Kira-kira gimana saat ini? Saya mau tobat. Ente sana ente. Kenapa ente nggak sholat dari kemarin? Karena kan jadi repot ente sendiri. Kalau begini malah kabur. Jadi nggak jadi tobatnya. Tapi dengan ya manusia sama, manusia semuanya pernah melakukan kesalahan. Nggak kamu nggak saya pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan, sebaik-baik yang melakukan dosa, dialah yang bertobat. Nah, mari sama-sama kita bertobat. Nah, kalau gitu kan enak kan? Kamu udah nyanyikan di sini dosa, di situ dosa, di mana orang berdosa. Ya Allah. Lanjut. Mana tadi hilang? Fa'as'alullah ayaj'alaha khalisatan nafi'ah innahu awwalul mas'ul wa huwa hasbi wa ni'mal wakeel. Maka terakhir musannif berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayaj'alaha khalisatan nafi'ah, menjadikannya yang dikarangnya ini khalisatan nafi'ah. Itu apa? Khalisah, murni, nafi'ah, dan bermanfaat. Maksudnya dia, Allah jadikan, ya Allah berikanlah keikhlasan kepadaku dalam karang ini, dan berikanlah karangan ini manfaat yang luas. Innahu awwalul mas'ul, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali mas'ul, untuk diminta. Sebelum kita minta kepada yang lain, mintalah kepada Allah terlebih dahulu. Bahkan hanya sesendok garam. Bahkan hanya sesendok garam. Kita lagi butuh lagi masak, sendok garam. Mau minta sama tetangga kita, sediakan di hati kita, ya Allah saya mau masak garamnya kurang, kalau enggak kurang gurih, ya Allah saya minta garam, ya Allah. Baru berangkat ke tetangga minta garam. Karena Allah dulu dan Allah lagi, Allah lagi. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan Allah itu cukup bagiku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dulu dari muqaddimah sebelum kita lanjutkan? Gak ada.
Oke. Seperti biasa, tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan ya. As-sanatul ula minal hijrah. Mau nanya? Silakan. Masalah di situ apa? Ada orang kafir Quraisy, orang Yahudi, dan orang apakah Yahudi udah punya tanah di Madinah? Apakah Yahudi sudah punya tanah? Maksudnya punya pada perkapasan atau dari punya wilayah sendiri? Yahudi sudah mengakar di sekitaran Madinah. Makanya kita ada namanya Khaybar. Ada Yahudi Khaybar. Ada Bani Quraidah. Itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang memang sudah mengakar di situ dari dulu. Makanya sebenarnya orang Arab sama orang Yahudi kan satu usul. Dari Sam bin Nuh. Dari Sam bin Nuh. Anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Satu usul. Jadi ya memang intisarnya ya di negara-negara itu ya. Antara Jazirah Arab sampai kalau sekarang disebutnya Maghribul Arab, Syam, Palestina dan lain sebagainya. Putar-putarannya di situ juga mereka. Kenapa nanya begini? Karena memang kita tahu Yahudi itu bukan agama dakwah, bukan agama misi kan. Jadi keturunan sudah. Keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu. Yang lain, misalkan fulan orang Indonesia namanya, misalkan Tono, misalkan mau jadi orang Yahudi gak bisa. Misalkan, gitu. Kalau nggak ada keturunan darah Yahudi. Gitu. Makanya apakah itu memang sudah ngakar dari dulu? Ditanya apakah di situ punya tanah? Apa dia imigrasi dari yang tempat lain? Kalau usulnya saya nggak tahu, cuman karena udah punya suku yang besar di sana, kayak Khaybar dan juga Bani Quraidah, berarti kan sudah mengakar luas, sudah lama memang di situ. Bertetanggaan dengan orang Madinah, bertetangga dengan suku Khazraj, suku Aus, suku Muzainah dan lain sebagainya. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi? Ada lagi? Udah. Oh. Ayo silakan lagi itu dong. Kalau itu kan ya. Kata Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, ketika ditanyakan bima atraqtal ilm, dengan apa kau bisa dapetin ilmu sebagai ini? Abdullah bin Abbas kan riwayat hadis yang paling salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis dan min fuqaha sahabat daripada pasti pada sahabat. Beliau ditanya, dengan apa bima atraqtal ilm? Dengan apa engkau mendapati ilmu? Bilisanin saul, dengan lidah yang sering bertanya, kritis. Kalau punya lidah kritis, bertanya karena soal disebut paham. Wa biqalbin aqul, yang kedua, dan dengan hati yang berpikir. Jangan lagi ngaji. Ditanya apa ngaji apaan? Ngaji apaan? Nggak tahu. Ngaji apaan yang ngantuk gue tadi. Biqalbin aqul, dengan hati yang berpikir. Buahnya berpikir kritis, bertanya, ya. Baru bikafin batul, dengan kaf, apa ya kaf nih, tangan yang batul termawan. Beli kitab, nih kita baru bikafin batul kan, beli kitab itu juga kemarin gara-gara disuruh, kalau nggak disuruh nggak tahu sampai kapan. Ayo Ira, Bismillah. Ada apa? Kan tadi katanya ada orang munafik di zaman Rasul. Iya. Nah, sebenarnya tuh pas ada orang munafik di zaman Rasul itu tahu nggak sih? Dan apa yang Rasul lakuin? Apa Rasul cuma ngejebin sampai Rasul tuh saking hatinya lembut sampai Rasul tuh kayak baru semusan pasti nanti Allah bakal kasih hidayah ke dia. Atau gimana? Rasulullah SAW tahu betul siapa orang yang munafik di antara apa dia bilang umat dakwah ya. Di antara umat dakwah. Tahu betul siapa yang munafik, yang mengidharkan keislaman tapi apa? menutupi kekafirannya. Zahirnya Islam, artinya kafir. Bahkan Sayyidina Umar saja sampai tahu. Dia tahu tabiatnya orang munafik. Makanya Rasulullah bilang kan tabiatnya ayatul munafiki salasun. Ayat tanda-tandanya orang munafik ada 3. Idza ahdatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau bicara berdusta ya gitu dah pokoknya. Ya. Tahu ayat-ayatnya. Sayyidina Umar sampai kesel. Ya Rasulullah saya penggal aja betul. Ubay bin Salul, pemimpinnya para orang kafir. Kata Rasul, jangan. Dia kan ngakunya mukmin, ngakunya muslim. Kalau kita lakukan hal seperti itu, ya, selain ada
ada tujuan tasyrik, pensyariatan di situ kata beliau Rasulullah. Kalau kita lakukan itu nanti orang-orang lain bakal ngeliat tuh orang muslim sama orang muslim saling bunuh-bunuhan, saling itu. Jadi Rasulullah jaga itu. Jaga itu pertama. Selain ada tasyrik juga di situ supaya kita nggak gampang munafikin orang. Sekarang nih kita lihat syubhat kekafiran, ya, syubhat kekafiran kayak ada nisbah perlakuan yang dilakukan orang-orang yang mukmin jelas-jelas KTP-nya Islam. Lalu dia melakukan hal yang kayaknya dilakukan oleh orang kafir. Ya. Lalu kita bilang, wah dia udah kafir nih. Jangan semena-mena gitu. Rasulullah aja, Ubay bin Salul, ada ceritanya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Jadi Rasulullah tahu, bahkan Sayyidina Umar tahu udah mau enggak, tapi ditahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal tersebut. Ada lagi? Tuh pengen. Padahal saya nggak banyak lucunya. Sekarang sudah mirip. Cuman giliran begini tanya kalau gitu besok serius terus, nggak ada. Kalau kata itu Yahudi itu kan agamanya keturunan satu. Itu kalau misalkan agama lain kayak Kristen, Katolik, itu kayak Nasrani itu gimana? Keturunan juga atau ada ajakannya? Aduh. Kenapa pertama Yahudi dulu? Kenapa dia Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad agamanya agama surga? Pertama agamanya agama keturunan. Pertama kita udah tahu bahwasanya risalah para nabi terdahulu, para rasul terdahulu itu bagaimana telah lalu saya sampaikan. Domain wilayah dakwahnya, wilayah kerjanya itu mahdudah, terbatas. Kecuali Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi. Dulu Nabi Musa Bani Israel saja. Dulu Nabi Isa Bani Israel saja. Nabi Saleh kaum Ad saja. Nabi Hud kaum Samud saja. Kebalik. Terbatas. Enggak lewat ke umat yang lain. Kalau wilayah kerjanya Bani Israel saja. Nah, datang Rasulullah SAW menghapus semua syariat terdahulu dan universal jadinya. Dia punya, Rasulullah SAW punya ajaran, risalah. Cakup seluruh manusia bahkan jin. Seluruh manusia bahkan jin. Sedangkan nabi-nabi terdahulu tuh cukup saja. Misalkan ada nabi diutus di pulau Nabi Pulau namanya, misalkan contohnya Nabi Pulau, udah iturannya di pulau aja, nggak kemana-mana, nggak ke DPC lain, ibaratnya DPC-nya pulau aja, Dewan Perwakilan Cabangnya, Rasul Samawi misalkan. Nah dari situ pertama itu, karena nabi terdahulu risalahnya mahdudah, jadi mereka juga merasa mahdudah dulu. Kedua ditambah apa? Bani Israel itu karena memang Allah sudah muliakan. Ya Bani Israel apa? Allah sudah harus nama. Takut bisa ke Bani Israel ada atau bukan? Wa quruni amatullahi alaikum id kuntum bukan. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu ayat itu. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami telah memuliakan, mengutamakan kalian daripada umat-umat lain yang ada di alam ini. Dari dulu memang Allah sudah memuliakan Bani Israel. Bani Israel sudah, yaitu Yahudi ya. Bani Israel itu Yahudi. Nah, karena ini mereka congkak, mereka merasa mereka paling mulia. Ya. Bahkan sampai sekarang mereka menganggap manusia-manusia yang lain yang bukan daripada Yahudi itu hanya budak-budak mereka yang bahkan diibaratkan seperti kambing-kambing saja. Jadi ada asabiyah, fanatisme kesukuan. Ada fanatisme kesukuan. Nah, bahkan orang Yahudi yang darahnya campuran, bapaknya Yahudi, emaknya negro misalkan, emaknya negro. Itu dikucilkan mereka. Jadi Harry Potter itu kan ada Harry Potter darah nggak murni itu
harmoni apa namanya, harmoni. Nah itu kayak gitu buat mereka, orang-orang yang darahnya tidak turunan. Nah itu pertama Yahudi seperti itu. Tuh. Tapi kalau Nasrani ini agama dakwah juga. Makanya di dalam istilah mereka ada misionaris, ya, misionaris. Misalkan sekolahnya disebut penabur, SD penabur, SMP penabur, itu menabur mendebarkan dakwah. Aslinya sama sebenarnya misionaris dengan dakwah versi Islam. Aslinya ya, secara positif. Mereka mendakwahkan agama mereka sebagaimana kita mendakwahkan agama kita. Adapun cara-cara yang ditempuh Allah. Ya. Aslinya gitu. Nah, kalau Yahudi memang gitu. Mereka merasa eksklusif sedangkan agama Nasrani. Maka saya dengar dari beberapa mualaf ya, katakan kalau memasukkan orang lain yang non Nasrani ke dalam agamanya itu hukumnya seperti sunnah muakkad atau fardu kifayah. Pokoknya suatu karunia besar ketika bisa memasukkan mereka kepada keislaman, orang-orang non Islam kepada Islam. Sama seperti kita juga sebenarnya, seperti kita juga, bukan saya merendahkan agama lain, tidak ya. Aslinya sama seperti kita. Ada pun cara-cara yang ditempuh, wallahu a'lam. Nah, kan kalau kata Anda tadi kan suatu hal yang bagus saja ketika orang Nasrani kita masukkan ke Islam saja. Iya. Dan ada teman saya, jadi kan dia itu dia dekat sama Nasrani ya. Dia pengen masuk Islam. Nah tapi teman itu bingung soalnya takutnya ketika dia masuk Islamnya bukan dengan karena niatan ya. Misalkan kayak ada niat yang perempuan itu karena suka sama si cowok itu itu harus gimana Seth? Nah, jadi cowoknya harus apa, kita harus nikahin orang Nasrani masuk Islam, kita nikahin itu atau gimana Seth? Itu dianya mau nikah kali itu yang intinya ceweknya yang mau masukin dia Islam ya? Itu lanjut kalau kita tahunya apa permasalahannya gitu doang Seth. Apa yang kita harus lakukan Seth?